Halo adik-adik, wah senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik di GKI Timur dan Pos Alam Sutra. Nah sebelumnya mungkin ada yang asing nih, ini Lause siapa ya? Nah Lause mau perkenalin diri dulu. Nama Lause adalah Lause Patrick. Lause Patrick adalah Lause di Pos Alam Sutra. Nah senang sekali hari ini Lause bisa berjumpa dengan adik-adik di GKI Timur maupun juga adik-adik yang ada di Pos Alam Sutra. Wah, kita bersyukur ya hari ini diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kembali lagi bersama-sama sekolah minggu. Ya, nah adik-adik, pada hari ini sebelum kita mulai sekolah minggu ini, Lause mau ajak adik-adik kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Tidak hanya dengan mulut kita, tetapi juga dengan gerakan kita. Nah, Lause udah ajak nih, ada teman yang bakal bantuin Lause memimpin kita di dalam pujian ini. Yuk, kita puji pujian ini bersama-sama dengan sepenuh hati ya adik-adik ya. Ya adik-adik selanjutnya yuk Lause mau ajak adik-adik kita mau lipat tangan kita mau tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang sungguh sayang kepada Lause dan adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk dapat memuji Tuhan, bergerak untuk Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau Tuhan memimpin kami di sekolah minggu ini, supaya kami dapat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami akan melanjutkan sekolah minggu ini
Biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai sekolah minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik masih semangat ya memuji Tuhan? Oh, saya yakin adik-adik pasti masih tetap semangat. Nah, karena adik-adik masih semangat, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawabnya ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Iya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Petris, Lause mau ajak adik-adik kita mau bersama-sama, kita mau mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ya adik-adik, mari kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Seret, seret, seret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ku terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ku terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ku terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. La 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 la. Hei, aku dapat bingkisan. Nih, aku suka banget taruh. Aduh, ini udah snack favorit aku banget deh. Apa lagi ya? Aku dapat biskuit lotus. Terus ada
ada wafer coklat. Ada apa lagi nih? Ada Tim Tam. Aduh. Aku dapat ini karena aku anak baik dan pinter. Makanya aku dapat bingkisan. Oke. Kalau aku habisin semua hari ini nanti batuk. Jadi enggak. Gini. Aku makan ini hari Minggu. Terus aku makan ini besok hari Senin. Yang ini hari Selasa. Yang ini hari Rabu. Kak, Ya, Fis. ayo sekolah minggu udah dimulai. Oh, sekolah minggu. Oh iya ya. Hari ini Minggu ya, sekolah minggu. Aduh. Gawat. Nanti kalau aku tinggalin snacknya, nanti orang lain makan. No. Aku harus tulis dulu. Aku harus tulis supaya semua tahu ini punya Caca. Jadi yang lain nggak boleh sentuh. Ini punya Caca semua. Aku mau tulis. Punya Caca. Tanda seru. Tuh tulisan aku. Nah, jadi aku mau taruh di sini nih supaya nggak ada yang pegang snack aku ya. Oke, dah sekolah minggu dulu. Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali hari ini kita bisa kumpul sama-sama untuk sekolah minggu online. Nah, siapa yang udah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah? Yuk, kalau sudah siap, kita lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan. Kita boleh sekolah minggu. Kita boleh memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita boleh mendengarkan dengan baik. Dan kita juga boleh mengerti maksud dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin juga Lause yang akan bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini Lause akan bercerita tentang seorang nabi yang namanya, ayo yang udah bisa baca, coba dibaca. Siapa itu namanya? Elisa. Nabi Elisa. Nah, kira-kira cerita firman Tuhan itu bisa ditemuin di mana ya? Di buku dongeng, atau di kamus, atau di ensiklopedia? Di Alkitab. Betul, cerita firman Tuhan dapat kita temukan di buku Alkitab. Ayo adik-adik di sini siapa yang punya Alkitab di rumah? Nah, cerita hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Adik-adik yang punya Alkitab sekarang bisa dibuka Alkitabnya dan juga nanti bisa dibaca ya, biar adik-adik bisa baca juga nih cerita yang hari ini Lause bawakan di sekolah minggu. Nah, adik-adik, cerita tentang Nabi Elisa ini, ya ceritanya Nabi Elisa itu sedang ada di sebuah kota. Ya, nama kotanya itu adalah kota Gilgal. Ya, ngapain Nabi Elisa di kota Gilgal? Kira-kira ngapain adik-adik? Ada yang bisa tebak nggak? Ngapain ini? Wah, kelihatannya sih Nabi Elisa sedang mengajar. Tapi coba lihat, bukan mengajar anak-anak kecil ya. Mengajar orang-orang dewasa. Banyak nggak orang yang diajar? Banyak sekali ya. Ada kurang lebih 100 orang yang diajar. Wah, banyak sekali ya. Wah, nah tapi pada saat Elisa sedang mengajar, tiba-tiba terdengar bunyi. Kruk, 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 kruk.
Bunyi apa itu? Bunyi pintu? Bunyi angin? Atau bukan bunyi pesawat ya, belum ada pesawat zaman itu. Nah, ternyata itu bunyi perut. Siapa yang di sini perutnya pernah bunyi kruk-kruk gitu? Siapa? Pernah ya? Kalau bunyi perut itu kenapa ya? Karena lapar, bener adik-adik. Wah, ternyata orang-orang yang sedang mendengarkan Elisa di sini, mereka lapar. Karena adik-adik pada saat itu terjadi musim kelaparan. Jadi mereka tidak punya banyak makanan. Kira-kira bagaimana ya perasaan orang-orang kalau tidak punya banyak makanan? Sedih ya, mungkin mereka sedih. Tapi Nabi Elisa selalu mengingatkan mereka, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan anak-anaknya, termasuk kebutuhan makanan. Jadi tidak usah khawatir ya. Orang-orang di sini diajarkan Elisa untuk berdoa setiap hari, meminta Tuhan untuk mencukupi kebutuhan mereka dan melindungi mereka. Ya. Nah, pada saat Elisa mengajar suatu hari, ada seorang bapak-bapak yang ingin menghampiri Elisa. Tapi kan mungkin Elisa sedang mengajar ya. Jadi akhirnya dia pergi ke rekannya Elisa namanya Gehazi. Gehazi ya. Nah, orang ini datang membawakan sesuatu. Wah, apa ya yang dibawa kira-kira? Bawa mainan atau bawa makanan ya? Coba kita lihat. 1, 2, 3. Oh, bawa apa itu adik-adik? Benar, roti ya. Bapak-bapak ini membawa sebuah kantong yang berisi roti. Ada 20 rotinya. Wah, lumayan ya 20 roti. Rotinya sih nggak terlalu besar sih, tapi ya cukuplah kalau untuk buat Elisa mah. Nah, jadi bapak-bapak ini ingin membagikan rotinya kepada Elisa. Baik ya. Coba, adik-adik di sini kalau dibagi roti, seneng nggak? Seneng dong pasti. Kira-kira Nabi Elisa bagaimana perasaannya begitu diberikan roti? Pasti dia seneng ya. Lagi di musim kelaparan, masih ada yang memberikan dia roti. Dan bahkan 20 roti itu mungkin bisa disimpan. Ya, mungkin bisa disimpan. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Elisa? Apakah Elisa akan makan langsung sampai habis? Atau disimpan sampai untuk minggu depan? Apa ya yang kira-kira akan dilakukan Elisa? Coba kita lihat. Ternyata adik-adik, pada saat Gehazi memberikan roti ini, Elisa bukannya cepat-cepat makan semua dan menghabiskan. Tapi Elisa malah berkata, bagikanlah roti ini kepada orang-orang. Karena mereka butuh makan. Wah, ternyata bukannya dia habiskan semua sendiri. Tapi Elisa malah ingin membagikan roti itu adik-adik kepada orang-orang yang lapar. Nah, mungkin Gehazi juga bingung. Kenapa bingung? Karena coba adik-adik lihat, rotinya hanya ada 20. Sedangkan ada kurang lebih 100 orang di sana. Cukup nggak ya 20 roti untuk 100 orang? Kalau ada 100 roti aja, satu orang hanya bisa dapat 1. Tapi ini rotinya 20, orangnya 100. Wah, rotinya nggak besar lagi ya. Mungkin nggak cukup ya. Tapi Elisa berkata, tenang saja. Ya, Tuhan pasti akan mencukupkan. Ya, Tuhan katanya firman Tuhan berkata orang akan makan dan bahkan bisa ada sisa. Wah, percaya nggak nih adik-adik? Coba akhirnya Gehazi mendengarkan katanya Elisa dan mulai dibagi-bagikan roti itu ya. Diberikan kepada satu orang, diambil, dibagikan lagi, diambil, dibagikan lagi, sampai semua orang ternyata
kebagian. Tadi rotinya hanya 20, orangnya 100, tapi semuanya kebagian. Luar biasa. Dan benar katanya Elisa tadi ya, masih ada sisa. Wah, adik-adik, kok bisa ya? Elisa bukan pesulap loh. Kok bisa 20 roti cukup untuk 100 orang? Kira-kira kenapa bisa, adik-adik? Karena itu adalah perbuatan Tuhan. Ini adalah mukjizat, hal-hal yang kita nggak bisa lakukan, tapi Tuhan bisa lakukan. Nah, adik-adik, jadi melalui 20 roti ini yang dibagikan oleh Elisa, ya, 100 orang bisa makan sampai kenyang. Wah, adik-adik, kita belajar ya, kayak Elisa ya. Kita kalau misalnya dapat makanan, wih, seneng banget ya. Kita boleh simpen nggak? Boleh, sebenarnya boleh simpen. Tapi Elisa melihat di sekelilingnya banyak orang yang lapar, banyak orang yang membutuhkan makanan. Dan sebagai anak Tuhan, Elisa mau mengasihi orang-orang di sekitarnya. Makanya dibagikanlah roti itu. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ya. Nah, bagaimana cara menaruh kasih? Pasti bisa melalui doa atau bisa juga dengan membagikan barang seperti yang Bapak itu tadi lakukan kepada Elisa dan yang Elisa lakukan kepada teman-temannya. Adik-adik, kapan sih kita perlu menaruh kasih? Bukan cuma pada saat kita senang atau bukan cuma pada saat kita punya banyak hal-hal yang bisa kita bagikan. Tapi kita diajak untuk menaruh kasih setiap waktu, ya. Nggak harus punya banyak barang baru kita mau belajar berbagi, ya. Elisa tadi hanya dapat 20, tapi dia ingin membagikannya itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Adik-adik juga mau kan sebagai anak Tuhan belajar berbagi, ya. Meskipun kecil, percayalah Tuhan dapat memakai ya apa yang adik berikan menjadi berkat yang besar untuk orang-orang lain. Ya, yuk kita hafalin sama-sama ayatnya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17. Nah, sekarang saatnya kita aktivitas. Tapi sebelum aktivitas, Lause mau ajak kita berdoa ya. Kita minta bantuan Tuhan agar kita dapat menjadi anak yang penuh kasih. Ya, oke, yuk kita lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Kita mau belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan cara berbagi, dengan cara mendoakan, dengan cara berperilaku baik kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami lagi bersama-sama untuk sekolah minggu online minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik pasti bisa ya. Kadang-kadang berbagi itu tidak mudah, tapi percayalah Tuhan akan membantu kita semua untuk bisa jadi anak Tuhan yang berbagi. Oke, yuk kita aktivitas ya. Adik-adik siapkan kertas dan spidol atau pensil warna. Oke adik-adik, hari ini kita akan menggambar bersama. Ayo disiapkan spidolnya atau krayonnya. Nah, pertama-tama kita akan menggambar roti. Oke, kalau adik-adik tahu cara menggambar roti, boleh digambar. Atau kalau mau ikutin cara Lause menggambar juga boleh ya. Buat lengkungan seperti ini. Lalu garis lurus,
garis lurus ke bawah, tutup. Nah, lalu buat lagi isinya. Ikuti bentuk yang sudah dibikin pertama kali. Ditutup deh. Nah, tadi kita belajar 20 roti. Jadi adik-adik bisa tulis angka 20. 20 roti bisa untuk memberi makan banyak orang. Nah, yuk kita gambar banyak orang di sekelilingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Oke, jadi adik-adik tambahin banyak sekali orang yang diberkati melalui 20 roti yang dibagi Elisa. Apa ya yang kita mau pelajari bersama-sama? Yuk kita tulis. Aku mau berbagi. Nah, udah deh. Nanti kalau sudah selesai, bisa difoto dan dikirimkan ke kelas masing-masing ya. Sampai jumpa adik-adik. Wah, abis denger cerita sekolah minggu tadi, Caca jadi merasa nggak baik ya kalau ini semua Caca bilang punya Caca. Kayaknya lebih baik Caca bagi-bagi deh. Iya nggak apa-apa, nggak usah disimpan, nanti ke depannya pasti Caca juga dapat makanan lagi kok. Oke, yang taruh ini buat Caca karena Caca suka yang itu biskuit coklat. Oh, ini buat Papa. Papa suka biskuit coklat. Terus ini yang Tim-Tem buat Dedek deh. Yang ini buat Dedek aja. Caca, Iya, Pak. ayo sini makan siang. Oh, makan siang. Iya ya. Oke, Papa. Aku punya hadiah buat Papa loh. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Mari adik-adik, also mau ajak adik-adik kita mau meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat kita minta sama papa atau mama untuk mentransfer persembahan ke nomor rekening yang tertera di layar ya adik-adik ya. Mari sambil memberikan persembahan, kita mau angkat satu pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Mari kita nyanyiin lagu ini bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima
Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama masuk dalam doa persembahan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan tidak hanya kami dengarkan, tetapi dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah mengembalikan sedikit dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan yang pakai persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang terus pimpin dan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan menutup sekolah minggu ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sekolah minggu kita udah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik.